Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Nur Fauzia, NIM 11970300326. Saya kali ini akan membuat simulasi microcontroller Arduino menggunakan Tinkercad untuk pemrograman mobile robot obstacle avoider. Nah, di mana yang pertama untuk pemrograman ini akan dibuat dalam bentuk sensor ultrasonik, yaitu kita menggunakan software Arduino terlebih dahulu. Nah, di dalam software ini sudah terdapat example, yaitu tentang sensornya. Nah, di sini ada sensor, yaitu sensor ping. Nah, ini merupakan pemrogramannya yang sudah ada dari sana. Nah, sensor ping ini memiliki 3 buah pin, yaitu VCC, ground, dan pin data. Nah, tetapi kali ini akan digunakan tidak hanya sensor ping ini, tetapi juga akan digunakan yaitu sensor ping cloningnya, yaitu tipe HCSR04. Oleh karena itu, program ini akan diubah terlebih dahulu. Nah, untuk membuat rangkaiannya, kita akan buat dalam bentuk simulasi, yaitu menggunakan Tinkercad. Nah, yang pertama kita new sirkuit terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita pilih komponennya. Yang pertama yaitu sensornya sendiri, yaitu sensor ultrasonik tipe ping parallax. Nah, di sini dapat dilihat ya, terdapat 2 buah sensor ultrasonik. Yang pertama di sini ada tipe ping, yaitu pingnya berupa parallax, dan yang kedua tipe ping berupa HCSR04. Yang pertama kita akan membuat rangkaian menggunakan ultrasonik tipe ping parallax. Lalu kita pilih Arduino. Kita rotasikan. Nah, dapat dilihat tipe ping parallax ini adalah memiliki 3 buah pin, yaitu di sini ada ground, lalu ada di sini power, di mana power ini adalah terhubung dengan VCC, dan ada buah signal, yaitu datanya. Nah, pertama kita langsung hubungkan ground ini dari ultrasonik ke ground yang ada di ground yang ada di Arduino-nya. Kita beri warna hitam. Yang selanjutnya ada power. Ini akan terhubung dengan 5 volt dari Arduino. Kita beri warna merah, dan ini warna hitam. Lalu selanjutnya untuk signalnya sendiri kita hubungkan dengan pin analog dari Arduino-nya sendiri. Dapat dipilihnya bebas menggunakan pin mana saja. Di sini kita hubungkan dengan pin A0. Beri warna kuning. Oke. Nah, ini merupakan untuk rangkaiannya. Selanjutnya kita buka kode, lalu teks. Nah, selanjutnya kita masukkan kode yang ada di pin Arduino tadi. Ini merupakan kode yang ada di pemrograman yang terdapat di Arduino tadi. Nah, selanjutnya yang pertama kita ubah terlebih dahulu. Di sini ada ping pin. Nah, terhubung dengan A0, yaitu datanya tadi.
Nah, selanjutnya pada void setup di sini terhubung dengan serial begin. Nah, ini itu untuk menampilkan nilai-nilainya. Lalu pada void loop kita masukkan long. Nah, dimana ini agar datanya itu banyak, jadi satuannya desimal di belakang angkanya itu berbentuknya banyak atau panjang. Lalu untuk di sini ada pin mode. Pin mode dari pin, yaitu yang pertama adalah merupakan mengirimkan sinyal, maka sinyal akan keluar yaitu menjadi output. Nah, lalu di paling bawah ada pin mode lagi. Nah, di sini pin modenya berupa input karena menerima sinyal yang dikeluarkan tadi. Nah, di mana pada output ini dinamakan trigger, dan pada inputnya sendiri yaitu menerima yaitu echo. Nah, selanjutnya untuk mengubah satuan dari waktu, sebelumnya, nah di sini terdapat duration, yaitu duration ini adalah waktu tempuh dari pengiriman dan penerimaan. Nah, bentuknya ini adalah pulse in. Nah, lalu di sini ada keterangan untuk satuannya yaitu dalam inci dan sentimeter. Nah, di sini ada satuannya ini nanti akan di-print dalam bentuk serial yaitu dalam bentuk inci dan dalam sentimeter. Dengan delay waktunya itu 100 milisekon per. Nah, lalu untuk mengubah satuan dari waktu menjadi jarak ini, yaitu dari mikrosekon ke inci. Nah, di sini dibagi 74, di mikrosekon dibagi 74, dibagi lagi menjadi 2. Lalu selanjutnya ada juga mengubah dari mikrosekon ke sentimeter, yaitu dibagi dengan 29. Nah, dimana sebelumnya telah dihitung menggunakan Excel ya. Nah, dimana kecepatan udaranya sendiri yaitu 344 meter per sekon, lalu diubah menjadi cm per mikrosekon yaitu 0,00344. Nah, karena menggunakan Arduino tadi, maka 0,0344 ini setara dengan 1/29 cm per mikrosekon. Jadi ketika menggunakan Arduino, maka dibaginya menggunakan 29, lalu dibagi lagi menjadi 2. Lalu kita start simulation. Kita buka serial monitornya. Nah, di sini dapat dilihat yaitu 44 dalam inci dan 113 cm. Lalu kita ubah, dekatkan objeknya ini. Nah, maka serial monitornya pun akan berubah, yaitu di sini 13 inci dan 35 cm. Begitupun dijauhkan lagi akan berubah. Nah, ini merupakan rangkaian dari menggunakan sensor ultrasonic ping parallax. Nah, selanjutnya akan dibuat sensor ultrasoniknya menggunakan HCSR 04. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk simulasi menggunakan tipe HCSR 04. Kita new circuit lagi. Sama seperti tadi, kita pilih untuk komponen-komponennya, yaitu yang pertama ada Arduino. Lalu selanjutnya kita cari untuk sensornya. Sensor ping tipe HCSR 04. Nah, dimana tipe HCSR 04 ini memiliki 4 buah pin, yaitu pin untuk VCC, lalu ada pin dari ground, dan
pin signalnya itu terbagi menjadi dua, yaitu trigger dan echo. Nah, lalu yang pertama kita hubungkan dulu untuk VCC nya ke 5 volt dari Arduino. Kita ganti warnanya menjadi merah. Lalu yang ground kita hubungkan dengan yang ground juga. Warnanya menjadi hitam. Selanjutnya untuk pin trigger ini dihubungkan dengan pin analog dari Arduino sendiri, itu hubungkan dengan ano. Kita ubah warnanya kuning. Lalu untuk echo-nya terhubung dengan analog juga, kita hubungkan dengan A1. Kita ubah warnanya menjadi biru. Nah, ini merupakan untuk rangkaiannya. Yang selanjutnya kita buka kode sama seperti tadi, teks. Nah, lalu kita kopikan dari Arduino, simulasi dari Arduino tadi pemrogramannya. Nah, ini untuk pemrogramannya. Untuk mempersingkat, kita bisa menghapus keterangan-keterangannya. Yang pertama dulu ya, di sini untuk deskripsinya, yaitu untuk definisinya. Nah, ada pin ini diubah, yaitu karena tadi terbagi menjadi dua, yaitu trigger dan echo. Lalu kita ganti saja pin trig, yaitu terhubung dengan A0. Yang selanjutnya yaitu pin echo, terhubungnya dengan pin A1. Nah, lalu pada void setup di sini juga sama, menggunakan serial rigid karena untuk menampilkan angkanya. Lalu untuk void loopnya di sini sama, menggunakan long duration, yaitu untuk intinya kita hapus saja untuk mempersingkat, itu hanya menggunakan sentimeter saja. Lalu untuk pin modenya kita kasih komentar di sini, keterangan. Ini untuk mengirimkan data, mengirimkan sinyal ultrasonik. Karena di sini adalah pin out. Nah, pengirimnya ini menggunakan pin dari triggernya, jadi pin trig. Ini juga sama. Oke, nah selanjutnya ini bisa dihapus. Kita kasih keterangan lagi, ini untuk menerima sinyal ultrasonik. Yaitu pin mode dari, nah untuk penerimanya sendiri yaitu menggunakan pin echo, itu inputnya. Nah, lalu di sini untuk insinya dihapus, kita gunakan hanya bentuk sentimeter saja.
Ini untuk selang waktunya. Nah, lalu selanjutnya di sini hanya menggunakan sentimeter saja. Nah, lalu untuk print datanya, karena tadi hanya menggunakan sentimeter, jadi untuk incinya bisa dihapus. Untuk nilainya sendiri sama seperti tadi, yaitu 100 milisekund. Nah, lalu untuk mengubah waktu ke jaraknya, untuk incinya sendiri bisa dihapus. Nah, ini untuk long microsecond ke sentimeter, yaitu mengubah dari microsecond ke sentimeter, yaitu dengan dibagi 29 dan dibagi 2. Oke, nah selanjutnya kita start simulation. Lalu kita lihat serial monitornya. Nah, di sini dalam jaraknya itu 113. Kalau kita misalnya ubah, dekatkan menjadi dekat, maka objeknya ini dalam jarak 141 cm. Dan begitupun jika diubah-ubah, maka akan sesuai dengan jaraknya dari jarak objeknya sendiri. Nah, ini merupakan untuk rangkaian ultrasonik menggunakan tipe HCSR04. Nah, namun tipe HCSR04 dan tipe dari paralax sendiri itu memiliki perbedaan akulturasi yang cukup jauh dari tipe paralaxnya. Sekian untuk tipe ini. Selanjutnya akan dibuat rangkaian berupa mobile robotnya. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat sebuah robot obstacle avoider yang dapat menghindari halangan dengan memanfaatkan sensor ultrasonik HCSR04. Nah, karena sebelumnya sudah membuat sebuah rangkaian mobile robot, nah maka kita akan menduplikat saja rangkaian ini. Nah, ini merupakan rangkaian yang sebelumnya telah dibuat, yaitu rangkaian mobile robot. Nah, untuk kali ini kita akan membuat obstacle avoider, yaitu menggunakan sensor ultrasonik. Nah, di sini kita tambahkan pada rangkaiannya, yaitu sensor ultrasonik HCSR04. Kita tempatkan di samping Arduino-nya. Terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat 4 buah pin, yaitu VCC-nya. Ini dapat dihubungkan dengan pin VCC dari Arduino, yaitu 5 volt. Selanjutnya untuk pin ground juga dapat dihubungkan dengan ground. Kita beri warna hitam. Lalu untuk yang VCC dengan warna merah. Nah, lalu selanjutnya untuk pin trigger dapat dihubungkan dengan pin analog dari Arduino-nya. Kita akan hubungkan dengan A0. Lalu untuk echo-nya
kita hubungkan dengan pin A1. Kita ganti warnanya, misalnya menjadi biru. Lalu yang trigger warnanya pink. Oke. Nah, setelah seperti ini, lalu untuk motornya sendiri sama seperti minggu lalu, untuk PWN-nya atau enable yang 12 terhubung dengan pin ke-11, lalu untuk input 1 dan input ke-2 terhubung dengan pin ke-13 dan 12, lalu untuk input ke-4 dan input ke-3 terhubung dengan pin ke-9 dan 8. Lalu untuk enable atau PWN ke-34 ini terhubung dengan pin ke-10. Nah, di mana powernya sendiri terhubung dengan VCC dari power baterai di sini. Lalu untuk groundnya terhubung dengan kutub negatif dari baterai dan kutub ground dan pin ground dari Arduino. Lalu kita selanjutnya ke kode. Nah, di sini sudah terdapat pemrograman yang minggu lalu. Nah, lalu kita akan tambahkan saja. Nah, yang pertama kita deklarasikan pin, yaitu yang sebelumnya sudah dibuat. Kita masuk ke ultrasonic. Nah, ini ada pin trigger dan EO, kita kopikan. Kita masukkan di sini. Nah, di sini sudah ada ya pin trigger terhubung dengan A0, lalu pin EO-nya terhubung dengan A1, lalu motor kiri terhubung dengan 13, motor kiri keduanya terhubung dengan 12, motor kiri kanan 1 terhubung dengan 9, motor kanan 2 terhubung dengan 8, lalu ada PWM12 terhubung dengan 11, PWM34 terhubung dengan pin ke-10. Lalu selanjutnya pada void setup-nya sama. Lalu pada void loop, nah di sini kita bisa menghapus untuk logika. Jika serial available-nya bisa dihapus. Nah, lalu selanjutnya kita tambahkan untuk void loop yang dibuat pada sebelumnya, pada rangkaian sebelumnya. Lagi ke rangkaian. Nah, kita dapat kopikan di sini. Nah, ini merupakan untuk gabungan dari rangkaian yang minggu lalu. Di sini terdapat long duration-nya dalam satuan sentimeter, lalu mengirim sinyal ultrasonik, yaitu pin trigger, yaitu sebagai yang pengirimnya disebut output. Lalu di sini ada menerima sinyal ultrasonik, yaitu oleh pin echo, yaitu menjadi inputnya. Lalu di sini terdapat selang waktu juga pengirim dalam pengiriman dan penerima, yaitu di sini ada definisi duration-nya, yaitu pulse in pin echo height. Lalu di sini kita tambahkan konversi dari duration menjadi senti. Menjadi sentimeter. Nah, di sini ada sentimeter dari mikrosekon ke sentimeter. Lalu kita print untuk serialnya. Sini tambahkan untuk memisahkan. Lalu ada di sini ada analog word, ini sebagai pengatur kecepatan motornya. Yaitu PWM12, kecepatannya bisa mencapai 255, walaupun bisa diatur selain itu, tapi kita optimalkan saja untuk 225. Lalu di sini ada jika dataku ini diganti
kita ganti saja menjadi jika sentimeter kurang dari sama dengan 25. Nah, oke, di sini kita buat definisi keterangan. Jika ada penghalang kurang dari 25 cm, nah maka di sini keadaannya akan belok kanan. Ada penghalang. Jika ada penghalang, maka belok kanan. Nah, di sini untuk digital right-nya, untuk motor kiri pertama ada low high. Lalu karena belok kanan, maka untuk motor kanannya di sini high low. Nah, lalu pada kondisi lain ini bisa kita hapus. Nah, lalu untuk kondisi lain, jika tidak ada penghalang. Nah, dimana di sini keterangannya tidak ada penghalang, maka akan maju. Nah, untuk digital right-nya sendiri, untuk motor karena posisinya akan maju, maka motor kiri keduanya akan dalam posisi high, dan motor kanan keduanya juga akan high. Jadi posisinya low high, low high. Lalu selanjutnya di sini kita tambahkan untuk long microsecond ya dari pemrograman yang sebelumnya. Kopikan di sini. Nah, di sini ada long microsecond ke sentimeter, yaitu mengubah dari satuan microsecond ke sentimeter dengan dibagi 29 lalu dibagi lagi 2. Nah, ini merupakan untuk pemrogramannya. Lalu selanjutnya kita start simulation. Oke, kita start simulation. Nah, kita buka serial monitornya. Nah, di sini dapat dilihat pada jarak 111. Di sini keterangannya jika tidak ada penghalang maka maju. Nah, karena 111 ini merupakan lebih dari 25, maka akan maju. Lalu misalnya kita dekatkan menjadi posisi di bawah 25, misalnya 20 cm, maka ada di sini keterangannya ada penghalang maka belok kanan. Jadi kita pada pemrograman kali ini dibuat dua buah logika. Yang pertama, jika ada penghalang kurang dari 25 cm, maka robot akan belok kanan. Namun, jika tidak ada penghalang atau penghalangnya lebih dari 25 cm, maka robot akan bergerak maju. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.